Halo semuanya, selamat datang di seri Hukum Pidana. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang apa itu tindak pidana. Untuk di bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan unsur dari tindak pidana. Selamat menyaksikan. Pengertian tindak pidana. Asal istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda strafbaarheid. Kata feit diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan. Dalam bahasa Belanda disebut een gedeelte van de werkelijkheid. Strafbaar berarti dapat dihukum. Namun, hal ini menjadi persoalan, sebab benarkah demikian bahwa yang dihukum ini adalah kenyataan? Para ahli, sebagian ahli berpendapat bahwa yang dihukum ialah manusia dan bukan kenyataan. Untuk pengertian selanjutnya, straf bila dirinci berasal dari bahasa Belanda straf, hukuman pidana, bar diartikan dapat atau boleh, feit memiliki arti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga membentuk satu pengertian bahwa strafbaarheid itu adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Selanjutnya, peristilahan strafbaarheid ini menurut Pompe ada didefinisikan menurut teori. Menurut teori ialah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Jadi dalam konteks ini merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap norma yang oleh karenanya berdasarkan kesalahan si pelanggar, dia diancam dengan pidana dalam tujuan untuk mempertahankan tata hukum, sekaligus juga menyelamatkan kesejahteraan umum. Dan selanjutnya ada definisi menurut hukum positif, yaitu diartikan sebagai satu kejadian atau feit yang diancam pidana. Definisi ini dalam konteks hukum positif itu merupakan satu definisi yang sederhana, itu dalam konteks suatu kejadian yang diancam dengan pidana. Itulah dalam konteks pengertian tindak pidana. Dan untuk selanjutnya, istilah tindak pidana ini kita kenal juga dengan istilah delik. Delik dalam istilah bahasa Latin disebut delictum, dan dalam bahasa Jerman atau bahasa Belanda delik. Memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dihukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Itu bila kita berpijak dari pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana itu terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama dulu adalah aliran monistis. Aliran monistis ini adalah suatu pandangan yang melihat syarat bahwa untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yaitu sifat dan perbuatan. Van Hammel menyebut unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana. Sedangkan menurut Mesger, unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan dalam arti luas, dalam konteks aktif maupun pasif, bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam dengan pidana. Dan selanjutnya ada dari Wiryono Pridjodikoro. Bagi Wiryono Pridjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Jadi dalam konteks ini dapat kita bandingkan antara pengertian menurut Van Hammel dan Mesger dan Wiryono Pridjodikoro. Nah, ketiga orang ini menyebutkan pengertian atau unsur tindak pidana ini berada dalam konteks aliran monistis yang mensyaratkan bahwa adanya pidana itu ialah mencakup sifat dan perbuatan. Selanjutnya ada dari Simons, masih dalam konteks aliran monistis, dia menjelaskan tentang unsur tindak pidana, dimulai dari batasan,
unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawabkan. Bila kita bandingkan dengan beberapa pengertian tadi menurut Mesger, Van Hammel, dan Wiryono Projodikoro, maka ada hal yang ditambahkan di sini oleh Simons, yaitu adalah penekanannya pada kemampuan bertanggung jawab. Jadi ada unsur yang ditambahkan di situ adalah unsur yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Dari batasan di atas, maka ada 2 poin unsur di situ yang dinamakan dengan unsur objektif, yaitu perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertainya. Unsur yang pertama adalah unsur objektif, yaitu berkaitan dengan perbuatan orang. Untuk unsur selanjutnya adalah unsur subjektif. Unsur subjektif ini seperti yang disebutkan tadi adalah unsur yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan yang berikutnya adalah kesalahan yang berkaitan dengan aspek kesengajaan ataupun aspek kealpaan. Unsur-unsur tindak pidana yang berikutnya dari aliran dualistis. Bagaimana aliran dualistis ini? Aliran dualistis adalah suatu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Nah, menurut Pompe sebagai penganut daripada aliran dualistis ini, bagi Pompe, tindak pidana ini adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat perbuatan dan ancaman pidana di satu sisi. Jadi berada pada sisi yang satu dan sedangkan kesalahan berada pada sisi lainnya, di mana perbuatan bersifat melawan hukum dan kesalahan menghasilkan pidana. Nah, dan yang berikut adalah dari Mulyatno. Mulyatno menyebut untuk adanya perbuatan pidana harus meliputi unsur-unsur, harus ada unsur, kelakuan dan akibat, hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, dan unsur melawan hukum objektif dan subjektif. Bagi kelanjutannya, unsur-unsur perbuatan pidana meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Tapi perbuatan pidana sesungguhnya tidak cukup dalam memidana seseorang. Nah, bila kita analisis selanjutnya, sungguh menarik menyimak penjelasan dari Zainal Abidin Farid. Menurut Zainal Abidin Farid, unsur actus reus atau delictum adalah merupakan unsur objektif yang menjadi unsur perbuatan pidana. Sedangkan unsur mens rea adalah unsur subjektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Nah, yang pertama dulu, bagaimana yang dimaksud dengan unsur actus reus? Unsur actus reus ini meliputi unsur konstitutif sesuai uraian delik. Yang kedua adalah unsur diam-diam. Unsur diam-diam ini meliputi perbuatan aktif atau pasif, melawan hukum objektif atau subjektif, dan tidak ada dasar pembenar. Sedangkan unsur mens rea meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab yang pertama, dan yang kedua adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus, sengaja sebagai niat, yang berikutnya sengaja sadar akan kepastian atau keharusan, dan sengaja sadar akan kemungkinan. Jadi dolus meliputi ketiga poin ini. Yang pertama sebagai niat, sengaja sebagai niat.
sengaja sadar akan adanya kepastian atau keharusan, dan sengaja sadar akan adanya kemungkinan. Yang berikutnya culpa lata, meliputi culpa lata yang disadari atau alpa, dan culpa lata yang tidak disadari atau disebut lalai. Demikianlah apa yang dapat disajikan hari ini, dan kiranya dapat bermanfaat bagi semua yang sementara mempelajari hukum pidana.